Pernah nggak sih kalian mikir apa jadinya kalau SpongeBob SquarePants hidup di dunia nyata? Karakter kuning ceria yang nggak pernah kehabisan energi ini mungkin kelihatannya cuma lucu-lucuan. Tapi coba kita bahas lebih dalam. Karena ternyata SpongeBob itu nggak cuma soal tawa dan kebodohan, tapi ada filosofi hidup yang bisa kita pelajari. Filosofi karakter SpongeBob. SpongeBob SquarePants adalah simbol dari optimisme yang enggak tergoyahkan. Dia bekerja sebagai koki di Krusty Krab, pekerjaan yang biasa aja kalau dilihat dari kacamata kita. Tapi, buat SpongeBob, pekerjaan itu adalah sumber kebahagiaan. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik, bahkan untuk hal sekecil menggoreng patty. Secara teoritis, sikap SpongeBob bisa dijelaskan melalui konsep eudaimonia dalam filsafat Yunani. Eudaimonia berarti kebahagiaan atau hidup yang bermakna yang didapatkan ketika seseorang menjalani hidup sesuai dengan keunggulan atau kebajikan mereka. Dalam kasus SpongeBob, kebajikan dia adalah keuletan, antusiasme, dan rasa cinta terhadap hal-hal kecil. Selain itu, SpongeBob adalah contoh nyata dari growth mindset yang diperkenalkan oleh psikolog Carol Dweck. Dia nggak takut gagal. Kalau gagal bikin souffle, ya dia coba lagi. Kalau gagal tes SIM, ya dia ambil lagi, berkali-kali. Bahkan ketika orang lain, seperti Squidward, menganggap dia menjengkelkan, SpongeBob tetap berusaha menjadi teman yang baik. Bagaimana SpongeBob di dunia nyata? Kalau SpongeBob hidup di dunia nyata, mungkin dia bakal jadi tipe orang yang selalu bikin orang lain bingung antara kagum atau frustrasi. Bayangin, ada orang yang selalu semangat, selalu melihat sisi positif dalam semua hal, dan selalu siap membantu. Di satu sisi, ini adalah sikap yang menyegarkan. Dunia yang sering kali dipenuhi dengan pesimisme dan sikap sinis, pasti butuh orang seperti SpongeBob. Dia adalah pengingat bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Bayangin aja, kerja jadi koki di restoran biasa tapi tetap bahagia tiap hari. Itu goals banget kan? Tapi di sisi lain, mungkin SpongeBob juga bakal sering disalahpahami. Orang-orang seperti Squidward di dunia nyata mungkin merasa dia terlalu berisik, terlalu naif, atau bahkan nggak realistis. Karena, ya, dunia nyata nggak selalu ramah untuk mereka yang terlalu optimis. Pelajaran yang bisa diambil. Ada beberapa pelajaran besar dari SpongeBob yang relevan buat kita, terutama remaja. 1. Jangan takut kelihatan bodoh. Kadang kita terlalu peduli sama pendapat orang lain, tapi SpongeBob, dia nggak peduli. Dia nggak takut kelihatan konyol asalkan dia bisa jadi dirinya sendiri. 2. Cintai apa yang kamu lakukan. Apapun pekerjaan atau kegiatanmu, coba cintai prosesnya. Kalau SpongeBob bisa bahagia hanya dengan jadi koki, kenapa kita nggak? 3. Selalu optimis. Dunia ini keras, tapi sikap optimis bisa membantu kita melewati hari-hari yang sulit. SpongeBob mengajarkan bahwa optimisme bukan berarti mengabaikan masalah, tapi melihat peluang di tengah kesulitan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari SpongeBob? Kalau hidup itu nggak perlu ribet. Bahagia itu pilihan, dan seringkali kebahagiaan itu datang dari hal-hal kecil yang kita syukuri. Jadi jangan terlalu serius, nikmati aja prosesnya. Karena siapa tahu, di balik tawa dan tingkah konyol SpongeBob, ada filosofi hidup yang bikin kita jadi orang yang lebih baik. Siapa bilang belajar filosofi harus berat? Kadang, jawabannya ada di Bikini Bottom.